Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak ingin mempresentasikan tentang pewarnaan pelabelan kordial dan bilangan dominasi pada graf lollipop. Untuk yang pertama yaitu tentang pewarnaan graf. Di sini saya akan menjelaskan apa itu graf lollipop. Graf lollipop merupakan graf yang dibentuk dari gabungan graf komplit dan graf lintasan. Berdasarkan penelitian, diperolehlah bilangan kromatik bintang pada graf lollipop adalah bilangan kromatik G sama dengan M. Di sini untuk graf komplit itu akan dinamakan dengan graf M dan graf lintasan akan dinamakan dengan graf N. Selanjutnya, bilangan kromatik. Apa itu bilangan kromatik? Bilangan kromatik merupakan jumlah warna minimum yang digunakan untuk pewarnaan suatu graf. Sebelum kita mewarnai untuk graf lollipop, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memperoleh sisi untuk graf selanjutnya. Nah, dapat dilihat pada graf yang pertama, dan itu diketahui N-nya itu sama dengan 1, M1-nya sama dengan 3. Tadi sudah dijelaskan bahwa N itu untuk graf lintasan dan M itu untuk graf komplit. Untuk N-nya sama dengan 1, itu berarti simpulnya sama dengan 1. M-nya sama dengan 3, itu berarti simpulnya itu ada 3. Nah, rumus untuk mencari M-nya yaitu L M kali N itu sama dengan 1 ditambah M dikurang 1 per 2. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, diperolehlah untuk L3 kali N itu sama dengan 2. Nah, di sini untuk mencari sisinya yaitu SM2 sama dengan SM1 ditambahkan dengan L3 kali N ditambahkan L2 kali N. SM2 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi, untuk sisi ke graf selanjutnya yaitu M2 itu sama dengan 6. Dapat dilihat pada graf berikutnya itu diketahui bahwa N-nya sama dengan 1, M2-nya sama dengan 4. Nah, N sama dengan 1 itu artinya untuk simpul pada lintasan, graf lintasan itu ada 1 dan simpul pada graf komplit itu ada 4. Nah, di sini dicari kembali untuk mencari rumus M-nya, yaitu menggunakan LM kali N sama dengan 1 ditambah M dikurang 2 per 2. Diperolehlah L4 kali N itu sama dengan 2. Nah, di sini dapat diketahui bahwa, dapat dilihat bahwa untuk graf yang memiliki M ganjil, ia menggunakan rumus M dikurang 1 per 2. Sedangkan untuk M yang genap, dia menggunakan rumus M dikurang 2 per 2. Nah, dari graf kedua ini diperolehlah sisi sebagai berikut. SM3 sama dengan SM2 ditambahkan L4 kali N ditambah L3 kali N. Jadi SM3 itu sama dengan 10. Rumus dari mencari SM-nya itu SMA sama dengan SM dalam kurung A dikurang 1 ditambahkan LM B dikali N ditambah LM dalam kurung B dikurang 1 XN. Di sini keterangannya, SM itu untuk jumlah sisi titik M ke A, SM dalam kurung A kurang 1 itu untuk jumlah sisi titik M ke A dikurang 1. LMB kali N itu untuk keterangan untuk penambahan sisi titik MB. LM dalam kurung B dikurang 1 XN itu penambahan sisi titik M dalam kurung B dikurang 1. Untuk selanjutnya ini adalah pewarnaan graf. Bisa kita lihat pada graf yang pertama, ini diketahui bahwa untuk simpul komplitnya itu ada 3 dan simpul lintasannya itu ada 1. Nah, di sini untuk pewarnaan simpul yang kita ketahui, untuk simpul yang bertetangga itu harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Sedangkan simpul yang tidak bertetangga itu boleh menggunakan warna yang sama. Bisa kita lihat pada
graf yang pertama, di mana simpul B dan simpul D ini memiliki warna yang sama. Artinya, simpul B dan D itu tidak bertetangga. Sedangkan simpul A dan C, dan B itu memiliki warna yang berbeda. Artinya, mereka bertetangga. Nah, begitu juga untuk pewarnaan sisi. Jadi, untuk warna yang bertetangga itu berbeda, sedangkan warna yang tidak bertetangga itu boleh sama. Nah, dari pewarnaan sisi dan simpul ini diperolehlah bilangan kromatik untuk lollipop dengan M-nya 3 dan N-nya 1 itu bilangan kromatiknya 3. Nah, untuk selanjutnya itu kita lihat dengan simpul komplitnya ada 6 dan simpul lintasannya itu ada 1. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk pada simpul komplit itu dia memiliki pewarnaan simpul yang berbeda karena mereka saling bertetanggaan. Sedangkan untuk yang berwarna kuning di titik yang paling ujung dan titik yang tersebut dia memiliki warna yang sama karena mereka tidak bertetangga. Nah, selanjutnya begitu juga untuk pewarnaan sisinya. Untuk graf diwarnai diperolehlah bahwa untuk bilangan kromatik dari simpul M-nya 6 dan N-nya 1 itu adalah bilangan kromatiknya adalah 6. Nah, setelah dari pewarnaan ini diperolehlah pola bahwa untuk mencari bilangan kromatik dari graf-graf selanjutnya itu dapat dilihat dari jumlah M. Bisa kita lihat sini pada polanya ini bahwa untuk graf yang LM3,1 itu artinya bilangan kromatiknya 3, dia mengikuti M-nya 3. Begitu juga dengan L6,1, bilangan kromatiknya juga 6 karena dia mengikuti jumlah dari M-nya. Lanjut. Selanjutnya itu adalah pewarnaan total. Pewarnaan total pada graf G adalah pemberian warna sisi dan simpul pada G, di mana pembeda warna ditentukan oleh setiap dua sisi dan setiap dua simpul yang saling bertetangga, serta setiap sisi dan simpul yang saling bersisian. Pewarnaan yang menggunakan sebanyak K warna disebut pewarnaan total. Jadi di sini pewarnaan total itu adalah penggabungan dari pewarnaan sisi dan pewarnaan simpul. Bilangan kromatik total XG pada G adalah jumlah warna minimum yang dibutuhkan untuk pewarnaan total pada G. Jika adalah C himpunan warna simpul dan sisi yang digunakan untuk pewarnaan total, dan V adalah simpul dari G dengan derajat tertinggi, maka C ditentukan dari V yang bersisian terhadap sisi, sehingga saling berbeda warna termaksud terhadap V itu sendiri. Pada pewarnaan total graf terdapat konjektur yang menyatakan bahwa delta G ditambahkan dengan 1 lebih besar sama dengan jumlah bilangan kromatik G lebih besar sama dengan delta G ditambahkan dengan 2, dengan delta G sendiri adalah derajat maksimum graf, dan XG adalah jumlah minimum warna yang diperlukan dalam pewarnaan total, atau bisa kita bilang dengan kromatiknya. Pewarnaan total graf yang memiliki algoritma yang bertujuan untuk mewarnai graf secara total seperti yang diajukan oleh Gupta dan Gupta DKK. Diketahui VG adalah himpunan simpul, sedangkan EG adalah himpunan sisi, dan C adalah himpunan warna simpul dan sisi. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada graf ini. Dari pengertian tersebut diperolehlah himpunan dari warna-warna sesuai dengan simpul di samping. Untuk CV1 itu ada 1, 2, 7, 6, 4, dan 5. Untuk CV2 itu ada 2, 5, 4, 1, 3, dan 7. Untuk CV3 itu ada 3, 7, 4, 1, 6, 5, dan 2. Begitu juga untuk CV3 itu ada 1, 3, 4, dan CV4 itu ada 3 dan 4. Untuk menentukan bilangan kromatik pada graf lollipop ditentukan dengan melihat jumlah simpul pada graf bintang atau graf lengkap. X dalam kurung LM, N sama dengan M. Sehingga pada pola tersebut kita dapat menentukan bilangan kromatik sebanyak N simpul sama dengan M.
Dengan menggunakan teori pewarnaan total graf, diperolehlah bilangan kromatik total dari graf lollipop Lm, N adalah XA dalam kurung Lm, N sama dengan delta G ditambahkan 1 jumlah dari M, N lebih dari sama dengan 3. Dan dengan menggunakan teori pewarnaan graf, membuat jadwal akan semakin efisien dan dapat dibuat dengan mudah serta akan mengurangi kesalahan dari pembuatan jadwal tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum membahas pelabelan kordial, terlebih dahulu dibahas tentang pelabelan simpul binar sebagai berikut. Definisi 2.3. Sebuah pemetaan dari graf G disebut pelabelan simpul binar dari G dan disebut label dari simpul P di G. Notasi 2.4. Jika untuk setiap sisi E sama dengan UP, F mengindukasi pelabelan pada sisi G 0,1 dengan FE sama dengan FU kurang FV. Banyaknya simpul pada G yang berlabel 0,1 dinotasikan berturut-turut dengan PF0 dan PF1. Banyaknya sisi pada G yang berlabel 0,1 dinotasikan berturut-turut dengan EF0 dan EF1. Pelabelan simpul binar pada graf G disebut pelabelan kordial jika memenuhi PF0 dikurang PF1 kurang dari sama dengan 1 dan EF0 kurang EF1 kurang dari sama dengan 1. Graf G disebut graf kordial jika memenuhi pelabelan kordial. Cara menentukan kordial atau tidaknya suatu graf. Pertama, menentukan pelabelan 0,1 pada simpul dari graf tersebut. Kemudian menentukan pelabelan 0,1 pada sisi dari graf tersebut dengan mencari selisih tiap-tiap simpul yang terhubung oleh sisi tersebut. Kemudian menentukan graf tersebut kordial atau tidak dengan rumus PF0 kurang PF1 kurang dari sama dengan 1 dan EF0 kurang EF1 kurang dari sama dengan 1. Rumus untuk mencari banyaknya sisi dari M merujuk pada jurnal sebelumnya. Jumlah sisi titik M ke A sama dengan jumlah sisi titik M ke A min 1 ditambah penambahan sisi titik MB ditambah penambahan sisi titik MB min 1. Sehingga M tambah N merupakan simpul total dari graf lollipop. Dan SMA tambah SNA merupakan sisi total dari graf lollipop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk pelabelan kordial pada graf lollipop, yang pertama itu simpul total M tambah N sama dengan 4 simpul. Di graf pertama, sisi total SM1 sama dengan 3, SM1 tambah SN1 sama dengan 4 sisi. Sehingga kita dapat melakukan kriteria pelabelan kordial. Yang pertama adalah kordial simpul. Pada graf pertama, VF0 sama dengan 2, VF1 sama dengan 2, dengan rumus VF0 dikurang VF1 kurang lebih 1. Didapat di graf pertama 2 dikurang 2 sama dengan 0, kurang lebih 1. 0 kurang lebih 1. Kordial sisi. EF0 sama dengan 2, EF1 sama dengan 2, rumusnya EF0 kurang EF1 kurang lebih 1. Didapat 2 dikurang 2 kurang lebih 1. Mutlak 0 sama dengan 0, 0 kurang lebih 1. Sehingga status pelabelan di graf pertama kordial. Di graf kedua, jumlah simpul total M plus N sama dengan 8 simpul. Sisi total SM4 sama dengan SM3 ditambah L 5 kali N ditambah L 4 kali N. SM4 sama dengan 10 tambah 3 tambah 2. Total SM4 sama dengan 15. Sisi total SM4 ditambah SN2 sama dengan 17 sisi. Untuk kriteria pelabelan kordial simpul FF0 sama dengan 4, FF1 sama dengan 4. Rumusnya mutlak FF0 dikurang FF1 kurang lebih 1. FF0 sama dengan 4, dikurang FF1 sama dengan 4, hasilnya adalah 0, kurang lebih 1. Untuk kordial sisi, F0 sama dengan 9, F1 sama dengan 8,
Rumusnya mutlak EF0 dikurang EF1 kurang lebih 1. Sehingga EF0 sama dengan 9 dikurang 8, hasilnya adalah mutlak 1 kurang lebih 1. Sehingga status pelabelan kordial. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelabelan kordial dapat diterapkan pada graf lollipop. Selanjutnya, bilangan dominasi. Apa itu bilangan dominasi atau domination number? Dominating number atau bilangan dominasi dinotasikan kardinalitas G adalah kardinalitas minimum dari sebuah dominating set yang merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Suatu himpunan D disebut himpunan dominasi pada graf G sama dengan dalam kurung F, E jika setiap simpul dari himpunan V, F sampai D berikatan dengan paling sedikit satu simpul pada D. Untuk menentukan bilangan dominasi, pertama tentukan terlebih dahulu sebuah simpul pendominasi. Dari tabel 3.4 graf lollipop L6,N, untuk gambar nomor 1, saya pilih simpul F sebagai simpul pendominasi. Kenapa? Karena simpul F merupakan derajat tertingginya. Dari simpul F tersebut akan mendominasi simpul yang ada di tetangganya. Jadi, simpul dominasi dari F adalah A, B, C, D, E, dan G. Maka didapatlah kardinalitas L 6,1 sama dengan 1. Jadi bilangan dominasi dari graf lollipop 6,1 adalah 1. Untuk gambar nomor 2, cara yang sama dengan saya jelaskan tadi sebelumnya. Tetapi simpul H merupakan simpul pendominasi. Kenapa? Karena tidak ada yang mendominasi. Didapatlah kardinalitas L6,2 sama dengan 2. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, terima kasih rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai lollipop L6,N, yaitu yang pertama adalah L untuk L6,6. Di sini dapat kita lihat grafnya masih memiliki simpul yang memiliki derajat tinggi yaitu F. F ini mendominasi seluruh simpul yang bertetanggaan dengannya, sehingga F ini merupakan himpunan dominasi pertama dari L6,6, dan I di sini merupakan himpunan dominasi kedua dari graf L6,6, dan L merupakan himpunan dominasi yang terakhir, sehingga kardinalitasnya adalah 3. Dan untuk yang selanjutnya juga 3. Untuk L6,8, F merupakan himpunan dominasi yang pertama, I merupakan himpunan dominasi yang kedua, dan L merupakan himpunan dominasi ketiga, dan N merupakan himpunan dominasi yang keempat, sehingga kardinalitas L6,8 sama dengan 4. Begitu juga untuk kardinalitas L6,9 sama dengan 4, dan L6,10 sama dengan 4. Sehingga dapat kita lihat bahwa graf ini memiliki atau menghasilkan sebuah pola dari kardinalitasnya yang memunculkan 3 kali berturut-turut kardinalitas yang sama sejak munculnya kardinalitas yang terbaru. Dan simpul F seperti kita lihat di sini mendominasi seluruh simpul, tetapi dia tidak mendominasi simpul H, sehingga harus mempunyai bilangan dominasi baru yaitu I. Sehingga kardinalitasnya adalah 3, karena bilangan dominasi barunya juga terletak pada L. Begitu juga untuk 2N seterusnya, atau dikatakan N ditambah 2. Dan menurut pola yang kelompok kami dapatkan, terdapat 3 kali kemunculan kardinalitas berturut-turut. Sehingga bilangan dominasinya memiliki N plus 2 dibagi 3 himpunan dominasi.
Baiklah, demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.